Oke, sekarang kita lanjut. Pada bilangan materi kita berikutnya mengenai polinom atau suku banyak. Bentuk umum dari polinom atau suku banyak adalah Px sama dengan A0 ditambah A1x tambah A2x kuadrat tambah seterusnya sampai dengan AN X pangkat N. Dengan N ini adalah bilangan asli. Sedangkan A0, A1, dan seterusnya sampai dengan AN itu adalah bilangan-bilangan real. Disebut koefisien dari polinom. Dan X di sini adalah bilangan real yang belum ditentukan atau biasa disebut dengan istilah variabel. Kalau di bahasa Indonesia kan disebut dengan istilah peubah. Nah, pada polinom ada yang disebut dengan istilah derajat polinom. Derajat polinom adalah nilai n terbesar yang koefisiennya tidak nol atau pangkat dari variabel yang terbesar yang koefisien dari pangkat terbesarnya itu tidak sama dengan nol. Nah, polinom ini melahirkan banyak persamaan. Di antaranya mungkin biasa kita sebut dengan kenal dengan istilah persamaan linear. Persamaan linear kalau x-nya paling tinggi pangkatnya sama dengan 1. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan istilah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat jika x paling tinggi pangkatnya sama dengan 2. Dan seterusnya. Nah, contoh untuk Px sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 8x tambah 12. Maka derajat dari persamaan Px itu adalah 4. Karena paling tinggi pangkat dari variabel x-nya adalah sama dengan 4. Pada polinom ada yang disebut dengan istilah akar dari polinom. Akar itu bisa kita peroleh dengan membuat persamaan atau polinom tersebut menjadi sama dengan 0. Setelah kita sama dengan 0, kita cari nilai x-nya berapa yang memenuhi persamaan tersebut. Contoh, pada contoh yang sebelumnya x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 8x tambah 12. Kalau saya ambil nilai x sama dengan 2, maka dia akan memenuhi persamaannya sama dengan 0. 2 pangkat 4 itu kita dapat sama dengan 16. 2 pangkat 3, 8 kali 2, jadinya 16. Jadi 16 kurang 16 itu sama dengan 0. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Minus 7 kali 4 itu minus 28. 8 kali 2, 16. 16 tambah 12 juga 28. Jadi minus 28 tambah 28. Hasilnya sama dengan 0. Ini dia hasilnya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan salah satu. Ya, ini salah satu karena mungkin saja ada akar yang lain selain 2. Jadi salah satu akarnya adalah 2. Kalau dia tidak memenuhi sama dengan 0, maka itu bukan akar dari polinom. Contoh, kalau saya ambil x-nya sama dengan 1, masukkan ke sini. 1 pangkat 4 dikurang 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 7 kali 1 pangkat 2 tambah 8 kali 1 tambah 12. Coba kalau kita hitung, jadinya 1 kurang 2 min 1 kurang 7 minus 8. Minus 8 tambah 8, 0 ditambah 12. Hasilnya kan sama dengan 12, bukan sama dengan 0. Maka x sama dengan 1, bukanlah akar-akar. Untuk dia derajat 1 atau persamaan linear atau polinom linear, akarnya itu bisa dia berbentuk AX tambah B karena X-nya pangkatnya 1. Kalau kita sama dengan kan 0 dengan syarat A ini tidak boleh 0 karena kalau 0 dikali X jadi variabelnya hilang. Makanya syaratnya A tidak boleh 0. Kalau ini kita jadikan sama dengan 0, maka akarnya itu menjadi minus B per A. Kalau untuk polinom kuadrat atau yang persamaan kuadrat yang berderajat 2 berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0 karena kalau ini 0 jadinya dia persamaan linear. Akar-akarnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang biasa kita kenal dengan istilah rumus kecap, yakni min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, jadinya akarnya ada 2. Ingat, kalau dia derajat 1, pasti akarnya cuma 1. Kalau dia derajat 2, paling banyak akarnya 2. Disimbolkan X1 dan 2. Jadi kalau dia derajat 3, paling banyak ada 3. Nah, khusus untuk yang berderajat 2, ada 3 kemungkinan akarnya. Pertama, dia akar real berbeda, yang artinya X1 tidak sama dengan X2. Yang kedua adalah akarnya kembar, yakni X1 sama persis nilainya dengan X2, makanya ya cuma 1 sebenarnya. Kemudian dia tidak mempunyai akar real. Nah, syaratnya itu masing-masing dilihat dari nilai D-nya. Kalau D-nya lebih dari 0, artinya dia akarnya berbeda.